Tongxue hao, halo murid-murid semuanya. Hari ini kembali kita belajar pelajaran bahasa Mandarin. Coba, mari kita perhatikan gambar yang ada pada lembaran ini. Sedang menceritakan tentang apa? Aktivitas sehari-hari disertai dengan jam-jam yang tersedia. Teman-teman semuanya, setelah belajar pelajaran ini, teman-teman diharapkan sudah mampu untuk menulis, menceritakan tentang kegiatan sehari-hari beserta dengan waktunya. Nah, untuk mempelajari tentang jam ini atau tentang waktu ini, kita akan terlebih dahulu mempelajari satu kata yang berhubungan dengan untuk menyatakan waktu. Apakah itu? Xian zai. Xian zai, sekarang. Xian zai, sekarang. Dian itu jam. Dian itu jam. Xian zai, dian, sekarang, dan jam. Xian zai, dian, sekarang, dan jam. Nah, kalimat yang dapat kita bentuk adalah seperti ini. Xian zai ji dian. Xian zai ji dian. Sekarang jam berapa? Jadi, setelah belajar ini, adik-adik sudah bisa bertanya, sekarang jam berapa? Ya, sekarang jam berapa? Jadi, ini bacanya adalah Xian zai ji dian. Nah, untuk mempelajari tentang jam, kita akan mereview kembali nama-nama angka, penyebutan angka. Karena kalau kita tidak bisa menyebutkan angka, bagaimana kita bisa menyebutkan tentang jam? Nah, kita kembali menyebut angka ya. Yang pertama itu I adalah 1, I 1, Er 2, Er 2, San 3, San 3, Si 4, Si 4, Wu 5, Wu 5, Liu 6, Liu 6, Qi 7, Qi 7, Pa 8, Pa 8, Jiu 9, Jiu 9, Shi 10, Shi 10. Kemudian kita bisa membuat angka-angka yang lebih besar dari itu, yaitu dengan cara menambahkan shi dengan i 11, shi 2 12, shi 3 dan seterusnya hingga kepada angka 20, 20. Dan angka yang berikutnya adalah tinggal 20 ditambah dengan 1, 21, 22, 23 dan seterusnya hingga angka 30. Dan berikutnya angka-angka yang mengikutinya adalah dengan metode seperti ini. Nah, sekarang kita kembali mempelajari tentang jam. Ling, ini juga termasuk angka ya. Ling 0. Ling 0. Fen, menit. Tadi kita sudah belajar tentang jam, yaitu tian. Sekarang ini ling dan fen. Ling 0, fen, menit. Ling, fen, menit. Jadi, kita bisa menyebutkan jam seperti di bawah ini. Xian zai, sekarang, xian zai. 11点，现在11点。
ling wu fen. Sekarang jam 11 lewat 5 menit. 现在11点05分。现在11点05分。Sekarang kita akan mempelajari lagi satu kata yang berhubungan dengan penyebutan jam, yaitu yi ke. Yi ke seperempat. Yi ke seperempat. Xian zai sekarang. 11点11点。一刻sekarang jam 11 lewat seperempat. Penyebutannya adalah 现在11点一刻。现在11点一刻。一刻seperempat jam. Seperempat jam itu adalah 15 menit. Di dalam penyebutan bahasa Mandarin tentang jam tidak digunakan kata lewat. Cukup mengatakan jam 11 seperempat. 现在11点一刻。Teman-teman semuanya, kata berikut yang dapat kita gunakan adalah pan, yang artinya adalah setengah. Pan, yang artinya adalah setengah. Kita bisa membuat kalimat seperti di bawah ini. Xian zai sekarang. Xian zai 11点半。现在11点半。现在11点半。Perhatikan jam ini. Sekarang adalah jam 11.30. Kalau bahasa Indonesia kita mengatakan sekarang adalah setengah 12. Tapi dalam bahasa Mandarin disebut sebagai sekarang adalah jam 11.30. 11-nya masih disebut dan kemudian setengah. Jadi jam yang saat ini masih berlangsung itulah yang disebut jam 11.30. 现在11点半。Kata berikutnya yang berhubungan dengan jam. Cha, kurang. Cha, kurang. Contoh kalimat yang dapat kita lihat adalah seperti di bawah ini. Xian zai sekarang. Xian zai cha kurang 10 分 kurang 10 apa? Menit. 12点。现在差10分，12点。Sekarang kurang 10 menit, jam 12. Kalau kita jam 12 kurang 10 menit. Kalau dalam bahasa Mandarin kurang 10 menit, jam 12. Kurangnya dulu disebutin. Kurang 10 menit, jam 12. 现在差10分，12点。现在差10分kurang 10 menit, 12点, jam 12. Ini cha kurang. Cha kurang. Xi zhao. Nah, sekarang kita akan menggabungkan jam ini dengan kata kerja. Berarti dia berfungsi sebagai keterangan waktu. Xi zhao
Nah, kegiatan apakah itu? Betul, mandi, 洗澡, mandi. 你几点洗澡? Kamu jam berapa mandi? Dijawab, 我早上. 我早上, saya pagi. 7点, jam 7. 10分, lewat 10 menit. Ya, di dalam bahasa Mandarin nggak perlu ditambahkan kata lewat. Hanya bilang jam 7 10 menit. Ya, jam 7 10 menit. Ngapain? Si cao. Jadi adik-adik setelah belajar ini, teman-teman sudah bisa bertanya, kamu jam berapa mandi? Kamu jam berapa pergi ke sana? Kamu jam berapa melakukan ini dan itu? Ya. Dan kamu bisa menjawab, saya pagi jam sekian melakukan ini, saya malam jam sekian melakukan ini, dan sebagainya. Oke, kita lihat kegiatan yang kedua, 睡觉. 睡觉. Apa itu 睡觉? Tidur, betul sekali ya. 睡觉, tidur. 你几点睡觉? 你几点睡觉? Kamu jam berapa tidur? Jadi kamu sudah bisa bertanya ya, teman-teman sudah bisa bertanya, 你几点睡觉? Kamu jam berapa tidur? Jawabannya adalah 我. Nah, kata 几-nya diganti dengan jamnya. 晚上, malam hari. 8点40, jam 4, jam 8 lewat 40 menit. 我晚上, saya malam hari. 8点40, jam 8 lewat 40. Ngapain? 睡觉. Jadi ini bacanya 我晚上8点40睡觉. Terus ini, 你几点睡觉? Kamu tidur jam berapa? Lalu dijawab, 我晚上8点40睡觉. Saya malam hari jam 8 tidur. Ya, jadi adik-adik sudah bisa menceritakan kegiatan dari pagi sampai malam dengan keterangan waktu. Ya, ini bagus sekali ya. Iya. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman belajar yang asik dan nikmat gitu ya. Oke, sekarang ini adalah kata-kata baru kita. 现在 artinya sekarang. 点 artinya jam. 半 artinya setengah. 零 artinya 0. 分 artinya menit. Ke artinya seperempat. Cha artinya kurang. 洗澡 artinya mandi. 睡觉 artinya tidur. 起床 bangun tidur. 开始 mulai. Kita akan membaca teks yang ada pada buku kita. 现在几点? Sekarang jam berapa? 现在8点, sekarang jam 8. 现在11点05分. 现在11点05分, sekarang jam 11 lewat 05 menit. 现在11点1刻. 现在11点1刻, sekarang jam 11 lewat seperempat. 现在11点半, sekarang jam 11 lewat 30 menit. 现在差10分, 12点, sekarang kurang 10 menit, jam 12. 现在11点1刻. 现在11点半. 现在差10分, 12点. 你几点洗澡? Kamu jam berapa mandi? 我早上, saya pagi hari.
7:10 洗澡 jam 7:10 mandi. 你几点睡觉 kamu jam berapa tidur? 我晚上8:40 睡觉 saya malam hari jam 8:40 tidur. Sekarang kita akan belajar membaca narasi pendek ini. 现在8点半 sekarang jam 8:30. 现在8点半我早上7:10 起床 saya pagi hari jam 7:10 bangun tidur. 我早上7:10起床 7点半吃早饭 jam 7:30 sarapan makan pagi. 7点半吃早饭 差10分8点 kurang 10 menit jam 8. 差10分8点我和弟弟一起去学校 saya dan adik laki-laki bersama-sama pergi ke sekolah. 我和弟弟一起 bersama-sama 去学校 pergi ke sekolah. 我们 kami 8点半 kami jam 8:30. 我们8点半开始 mulai 开始上课 mulai belajar. 我们8点半开始上课. 中午 tengah hari 12点 jam 12 吃午饭 makan siang. 中午12点 jam 12吃午饭 makan siang. 下午3点 sore jam 3我和弟弟一起回家 saya dan adik laki-laki bersama-sama pulang. 下午3点我和弟弟一起回家 下午3点我和弟弟一起回家. Coba perhatikan perbedaan cara baca pinyin di bawah ini yang kelihatannya sama. 我要睡觉我要睡觉我要睡觉我要睡觉弟弟7:40起床弟弟7:40起床弟弟7:14起床弟弟7:14起床 Jadi di sini ada perbedaan nada dan cara bacanya, ya, pronounsnya. Kalau di sini hanya berubah berbeda nada. Nah, perbedaan nada ini bisa berbeda arti. Kalau shui jiao ini tidur. Shui jiao itu shui jiao, ya, dumpling. Ini 40 14 Jadi berbeda ya. Kalau berbeda cara pronounsnya sedikit, berbeda nadanya, bisa berbeda arti. Dan kita ketik pun nanti huruf yang keluar itu bisa berbeda. Kalau ini yunmu-nya maupun yunmu maupun shenmu-nya berbeda, pasti akan berbeda huruf yang keluarnya. Berikut ini adalah huruf-huruf baru yang kita pelajari. Nah, ini menjadi tugas kita juga untuk belajar menulis huruf-huruf ini. Ikutin tata cara menulisnya atau gurakannya yang sudah diberikan contoh cara menulisnya seperti ini. Demikian juga untuk halaman ini. Ketika adik-adik menulis, ingat setiap kali menulis dibaca sekali setiap huruf baru yang kita tulis. Misalnya, ini adalah ling. Begitu selesai kamu tulis sekali, ucapkan ling. Selesai sekali, ucapkan ling.
Dan pertama, adik-adik menulisnya dengan melihat contoh. Kemudian berusaha untuk tidak melihat contoh. Hingga akhirnya adik-adik bisa menulis tanpa lihat contoh. Benar-benar tidak lihat contoh dan tahu bagaimana cara menulis dan mengucapkannya. Berarti adik-adik sudah memasukkan huruf itu di dalam brain kita, di dalam ingatan kita. Sehingga kita sudah lain kali melihat ini udah ingat ini huruf apa gitu ya teman-teman ya. Oke, demikian juga ini ya. Ini merupakan huruf yang harus kita pelajari ya. Ini ada cha, ada shui, ada jiao ya. Jadi adik-adik pelajari menulis huruf-huruf tadi. Dan huruf-huruf itu sudah ada di depannya. Bagaimana cara membacanya ya. Jadi sambil nulis sambil dibaca. Nah, kita hari ini mau mempelajari shi zipang. Shi ini yang berhubungan dengan makanan. Jadi radikal ini adalah radikal yang berhubungan dengan makanan. Jadi adik-adik, apa yang berhubungan dengan makanan biasanya diawali dengan kata shi zipang. Contohnya, fan, nasi, jiaozi punya jiao, ya, ini sui jiao, ya, makanan juga, pao, bakpao, lapar, kemudian guan yang berhubungan dengan tempat jual makanan ya, dan segalanya yang berhubungan dengan makanan. Kalau kita lihat ini berbeda. Ini adalah yan zipang. Yan zipang ini berhubungan dengan bahasa, ya, berbicara, berterima kasih, berbicara juga sama ya, menceritakan kalau ini ya. 说借讲都是用言字旁. Kalau ini adalah shi zipang. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari pelajaran tadi. Kita kembali lagi di review kembali untuk mengenal huruf-huruf yang telah kita baca sebelumnya. Nah adik-adik, teman-teman semuanya harus berusaha membaca ini. Berusaha membaca ini semua ya. Di sini akan saya bantu bacakan dulu sebagai contoh, tapi nanti setelah di dalam bentuk PDF yang saya kirimkan, adik-adik harus membacanya ini dengan tanpa melihat atau menonton video atau mengikuti saya lagi. Adik-adik sudah menghafal, anak-anak sudah menghafal, teman-teman sudah menghafal ini semua huruf-huruf baru yang kita pakai. Yang ada di dalam nanas ini adalah huruf baru. 现在你做什么? Sekarang kamu lagi ngapain? Papa 下午6点半回家. Papa 下午6点半回家. Papa sore jam 6.30 pulang. 我6点05分起床. Saya jam 6:05 bangun tidur. 早上我7点10分洗澡. Pagi hari saya jam 7:10 mandi. 晚上妹妹差一个9点睡觉. Malam hari adik perempuan kurang 1/4 jam 9 tidur, atau jam 9 kurang 1/4 tidur. Nah, perhatikan kalimat di bawah ini. Perhatikan, ini diberikan jam. Lalu dengan model kalimat seperti ini, teman-teman harus mengisinya di bawah soal-soal yang ada di tempat ini, di tempat yang telah disediakan. Lihat jamnya, lalu diisi di sini. Oke, sebagai contoh, 现在几点? Lalu di sampingnya dijawab 现在9点. Kalau di sini adalah jam 9. Dan seterusnya ya. Ini dibuat kalimat yang hampir sama dengan menggunakan kata 几点. Contohnya, 你几点起床? Lalu dijawab 我6点半起床. Nah, ini dikasih subjek. Di sini dikasih pertanyaan tentang jam, lalu ini aktivitasnya, lalu ini dijawab. Jam berapa? Subjek melakukan aktivitas yang ada di samping ini.
Ini juga sama. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita disediakan ada 1, 2, 3, 4 jam. Nah, sekarang kita ditanya, 现在几点? Berdasarkan jam-jam ini, tulislah jawabannya di tempat ini. Di garis-garis yang sudah disediakan. Ditulis dalam Hanzi. Ya, ditulis dengan Hanzi. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sungguh bermanfaat bagi kita dan bisa membuat kita semakin menarik ya, semakin tertarik untuk mempelajari bahasa Mandarin. Ingat anak-anak semuanya, teman-teman semuanya, belajar bukan suatu beban, belajar adalah sesuatu usaha untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Jangan takut untuk terus berusaha, jangan takut untuk gagal. Kita terus berusaha untuk bangkit, berusaha untuk belajar lebih banyak, untuk mengisi diri kita dengan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Terima kasih.